Halo kaum intelektual sekalian. Guys, ada beberapa kekonyolan-kekonyolan Iran yang jarang disadari atau yang jarang dibongkar. Yang pertama, kekonyolan Iran itu adalah mereka tidak mengetahui seberapa kuat kekuatan musuh mereka. Jadi Iran itu hanya bisa berkoar-koar, kita negara luar biasa, tentara kita luar biasa, militer kita luar biasa, IRGC ini sudah melampaui kekuatan militer Amerika, pemerintah kita sangat kuat, ya kita sangat berjaya, kita sangat diakui di dunia dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak mengetahui kekuatan lawan mereka. Menurut Sun Tzu, salah satu yang paling penting ketika melakukan perang itu adalah kekuatan musuh. Kalau kita sudah tahu kekuatan musuh, maka setengah daripada perang itu sudah kita menangkan. Tapi kekonyolan daripada Iran itu tidak mengetahui kekuatan musuh mereka. Mereka hanya mengetahui kekuatan mereka, tapi kekuatan musuh mereka tidak tahu. Jadi buta, ya. Bahkan intelijen-intelijen daripada Iran itu makan gaji buta. Kenapa saya mengatakan bahwa intelijen-intelijen Iran itu makan gaji buta? Buktinya Ayatollah Ali Khamenei mau tiar atau meninggal. Itu fakta. Bukan saya karang-karang sendiri. Kemudian selain itu, apalagi kekonyolan-kekonyolan yang dilakukan oleh Iran sehingga merugikan dirinya sendiri. Kekonyolan-kekonyolan yang dilakukan oleh Iran itu adalah menutup Selat Hormuz. Jadi ketika Iran menutup Selat Hormuz, ini semacam menunjukkan kekonyolannya. Karena apa? Karena Amerika nggak sebodoh itu. Amerika akan menutup kembali Selat Hormuz gitu ya. Ini tidak akan lepas dari yang namanya Amerika. Sehingga apa? Sehingga ini menurut saya itu kekonyolan-kekonyolan gitu ya. Amerika nggak sebodoh itu. Namun Iran berpikir strategi mereka luar biasa gitu ya. Mereka memajaki Selat Hormuz dan Amerika memajaki Iran. Jadi ini kekonyolan yang merugikan diri sendiri dan merugikan negara lain juga. Kemudian Iran juga menyerang tetangga-tetangganya secara sporadis. Qatar, ya, Kuwait, Dubai dan lain sebagainya. Itu artinya mereka nyari musuh. Itu menurut saya pribadi serangan yang tidak perlu gitu. Nggak perlu gitu, nggak penting gitu ngapain diserang ya kan. Itu yang jadi permasalahan. Kemudian kalau kita ibaratkan Iran ini seorang manusia misalnya. Jadi ternyata guys, yang lebih berbahaya daripada kebodohan itu adalah kegoblokan gitu. Kalau orang itu bodoh, ngaku dia bodoh dan sadar dia bodoh, itu nggak terlalu berbahaya. Tapi orang yang paling berbahaya itu adalah orang yang merasa dia hebat, merasa luar biasa, arogan, tidak bisa dinasihati, ya, kemudian angkuh, ya, sama seperti pendukung daripada Iran ya. Mereka sok jago, mereka sudah memahami segalanya, ya, padahal mereka nggak pernah baca buku, ya, mereka malas baca buku, jangankan baca buku, ya, baca kitab suci juga nggak pernah gitu ya. Mereka cuma tahu dari pemuka agama katanya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Iran ini sangat berbahaya? Yes. Jadi ibarat manusia, Iran ini adalah manusia yang sangat goblok sekali ya, yang sangat tolol sekali. Orang tolol atau orang goblok itu lebih berbahaya daripada orang jahat. Orang jahat itu dia tahu gitu ya tujuan mereka apa gitu. Kita ambil contoh misalnya seperti Korea Utara. Korea Utara itu apakah jahat? Yes. Ya, bahkan berapa kali militer daripada Korea Utara itu meretas situs-situs terpenting Amerika. Bahkan mereka ngambil Bitcoin gitu ya. Mereka nyolong Bitcoin. Apakah itu kejahatan? Yes. Mereka tahu itu kejahatan. Bukan berarti saya nyuruh yang video untuk nyolong Bitcoin ya. Bukan berarti saya nyuruh seperti itu ya. Tapi permasalahannya Korea Utara ini adalah orang yang jahat. Dan orang yang jahat itu lebih baik daripada orang yang goblok atau orang yang tolol. Nah, bagaimana dengan Iran? Apakah Iran ini tolol atau goblok? Yes. Ya, ibarat manusia adalah orang yang goblok atau tolol gitu. Ya, mereka pengen bikin yang namanya nuklir, tapi tetangga-tetangganya nggak setuju. Bayangkan tetangga-tetangganya nggak setuju. Gimana coba ya Iran itu pengen punya nuklir? Kemudian pendukung-pendukung daripada Iran itu nggak kalah goblok gitu ya. Pendukung-pendukung Iran itu juga nggak kalah konyol gitu ya. Mereka mengatakan, boleh-boleh aja punya nuklir. Apa masalahnya? Kenapa Amerika jadi sewot? Guys, yang menemukan nuklir itu bukan Iran. Kita harus mengakui itu. Makanya, bicara tentang geopolitik itu harus ada kejujuran. Yang menciptakan nuklir itu siapa? Yang menciptakan nuklir itu Amerika.
Jadi yang punya hak paten nuklir itu adalah Amerika. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kenapa Amerika sewot, kenapa Amerika mengurusi nuklir? Ya, itu ciptaan mereka. Yang menciptakan nuklir itu siapa? Oppenheimer, ya, Albert Einstein dan kawan-kawan. Itu yang menciptakan nuklir. Yang punya hak paten siapa? Amerika. Bayangkan kalau yang menciptakan nuklir itu adalah Konoha misalnya, lalu direbut oleh Iran misalnya, atau dicolong oleh Iran itu. Apakah kita akan marah? Jelas, kita akan marah besar. Nah, lalu kenapa warga Konoha membela kelakuan daripada Iran walaupun konyol? Ya karena sama-sama konyol gitu ya, karena sama-sama goblok gitu ya. Warga Konoha banyak juga yang goblok ya. Bayangkan warga Konoha itu bicara geopolitik, baca buku juga malas ya. Kemudian mendengarkan hanya sepotong-sepotong gitu ya, nonton video hanya 3 menit 2 menit kabur gitu ya. Kemudian mereka cherry picking. Apa sih cherry picking? Mereka hanya mendengarkan informasi dari yang pengen mereka dengar. Menurut jenderal ini, menurut jenderal itu, menurut si anu, menurut si itu. Nggak bisa gitu guys bicara geopolitik, nggak bisa. Bicara geopolitik itu kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Bisa aja jenderal yang dimaksud itu mabuk agama kan, bisa aja dia berpihak pada Iran kan, biasanya ada keluarga di Iran kan, biasanya dia itu cuma menganalisis dari luar ya. Kita tidak tahu yang sebenarnya kan. Jadi yang akurat itu adalah data. Ya, data yang ilmiah ya, bukan data opini pribadi. Di Konoha itu kan susah membedakan mana data opini pribadi, mana data ilmiah. Data opini pribadi itu ya biasa seperti bersumber dari pemuka agama tanpa sumber gitu ya. Ya, opini pemuka agama. Misalnya nih pemuka agama di Konoha mengatakan yang menciptakan lagu Indonesia Raya itu adalah Habaib ya, yang menciptakan Garuda Pancasila itulah Habaib, yang membisikkan hari proklamasi kemerdekaan itulah Habaib. Apakah ini data? Ya, dari sudut pandang warga Konoha biasanya disebut ini data, tapi ini bukan data, ini opini, ini ngarang gitu ya, ini goblok namanya, tolol gitu ya. Nah, bagaimana dengan Iran ya? Apakah Iran ini akan membahayakan negara lain? Yes, makanya Amerika itu tidak memberikan izin nuklir terhadap Iran. Bayangkan kalau Iran itu misalnya nih suatu saat gabut gitu ya, emosi gitu, lalu dia rudal Israel misalnya, menggunakan rudal jelajah misalnya. Lalu apakah akan terjadi perang nuklir? Yes. Jadi di satu sisi ya orang-orang goblok, ada orang-orang tolol yang ada di Konoha itu, mereka nggak sampai kepikiran Amerika itu sebenarnya menyelamatkan dunia gitu di satu sisi. Kenapa? Karena kalau Iran itu punya nuklir, maka nuklir itu akan digunakan secara sporadis untuk menyerang Israel. Nah, ketika Israel ini diserang, apakah akan terjadi perang dunia keempat, ketujuh, ke-8? Yes, akan terjadi perang nuklir. Kalau terjadi perang nuklir, bukan cuma Iran yang hancur, bukan cuma Israel yang hancur, bukan cuma kedua negara yang hancur, tapi seluruh dunia hancur berantakan. Itu yang jarang disadari oleh orang-orang goblok atau orang-orang tolol yang ada di Konoha. Kenapa? Karena malas baca. Mereka mengatakan Iran itu luar biasa karena punya nuklir. Guys, kita juga bisa punya nuklir. Asal ada izin. Yang paling sulit itu izin. Sekarang ini bikin nuklir kan bisa menggunakan ChatGPT, menggunakan buku, ya, kemudian ilmuwan-ilmunya kita bisa gaji. Itu bukan prestasi guys ya. Warga Konoha berpikir bahwa kalau ketika Iran itu punya nuklir itu prestasi. Enggak, itu kegoblokan gitu. Itu ketololan. Nuklir itu sebenarnya enggak canggih-canggih amat ya. Nuklir itu kan sebagai pertahanan aja sebenarnya, bukan untuk dipamerkan gitu ya, bukan untuk menyerang orang lain. Sama seperti Korea Utara. Korea Utara itu apakah pernah menyerang negara lain? Enggak. Bagaimana dengan Korea Selatan? Makanya Korea Selatan itu takut dengan Korea Utara. Sebenarnya nuklir itu punya pengaruh guys ya. Nuklir itu sebagai alat tawar gitu ya. Sama seperti Iran. Iran itu punya nuklir supaya apa? Supaya jangan diserang gitu. Ya, sementara apa? Sementara ilmuwan daripada nuklir itu banyak yang meninggal, ya, banyak yang modiar gitu. Apakah Iran sampai sekarang masih punya nuklir? Yes. Yang ngasih nuklir Iran itu siapa? Amerika. Dulu pada saat berhadapan dengan perang Irak. Ini jarang dibongkar juga. Karena apa? Karena kita cherry picking ya. Jadi makanya kita nggak boleh mendukung Iran ini bawa-bawa agama. Ya, kita membela Iran itu karena agama kan. Sedikit-sedikit kita bawa agama. Kalau Iran itu beragama Katolik, Buddha, kita tidak akan bela Iran. Tapi kalau seiman dengan kita, maka kita akan bela mati-matian. Itu licik namanya. Itu cherry picking. Itu jahat namanya.
itu berpihak namanya. Kemudian apalagi kekonyolan-kekonyolan daripada Iran ini. Kekonyolan daripada Iran ini yaitu memasukkan unsur dogma ke dalam dunia pendidikan. Jadi di Iran itu kalau belajar sains, belajar apapun itu harus ada dogma agama ya. Pokoknya harus ada glorifikasi agama. Nggak boleh lewat daripada nilai-nilai agama. Ya padahal pada faktanya yang tidak diketahui oleh atau yang kegoblokan daripada orang Iran ini adalah ternyata kalau kita berpikir kritis itu tidak boleh dikekang oleh dogma. Kenapa? Kalau sedikit-sedikit oh kamu merendahkan Tuhan ya, oh kamu merendahkan Tuhan ya. Ilmuwan nggak bisa seperti itu guys, nggak bisa kerja ya. Ilmuwan itu kalau mereka sudah di laboratorium nggak boleh bawa Tuhan. Bukan berarti mereka membenci Tuhan, bukan berarti merendahkan Tuhan gitu. Bayangkan kalau Oppenheimer itu mabuk agama. Bayangkan kalau Isaac Newton itu mabuk agama. Ketika apel jatuh, lalu dia mengatakan, ya kalau dia mabuk agama, ngapain dipertanyakan apel jatuh? Itu kan sudah kehendak Tuhan. Ngapain? Itu kalau dia mabuk agama. Yang jelas Isaac Newton itu beragama Kristen. Dia punya iman Kristen. Apakah iman Kristen itu merecoki hal-hal seperti ini? Enggak. Zaman dulu enggak ya. Enggak terlalu ya. Ada juga sebenarnya sebagian yang dihukum seperti Charles Darwin gitu ya, hampir dihukum ya. Ada banyak ya sebenarnya ilmu-ilmu yang dihukum karena apa? Karena penemuannya itu menggoncang iman. Dan agama Kristen sekarang sudah mulai dewasa ya. Ketika ada penemuan-penemuan, mereka biasanya tidak terlalu ngotot lagi karena apa? Karena belajar dari masa lalu. Itu sangat penting guys. Kemudian ya, apakah dogma agama ini tidak boleh digabung dengan pendidikan? Yes, ya pendidikan kita juga hancur berantakan karena apa? Karena kita tuh malu-malu gitu ya, dan kita tidak merelakan siswa-siswa yang ada di Konoha itu atau murid-murid itu berpikir kritis gitu. Kita menganggap bahwa berpikir kritis itu merendahkan Tuhan, mengucilkan Tuhan, ya kemudian memusuhi Tuhan. Padahal enggak juga. Memisahkan itu bukan berarti mengucilkan Tuhan. Warga Konoha itu tidak bisa membedakan mana memisahkan, mengucilkan. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Kalau misalnya ada seorang peneliti, misalnya nih ya, ketika dia meneliti suatu hal di laboratorium, lalu dia mengatakan, ya tolonglah tinggalkan dogma-dogma agama. Bukan berarti kita tidak menghargai dogma agama. Tapi kalau meneliti itu butuh yang namanya pemikiran-pemikiran yang logis, pemikiran yang kritis, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga tercipta yang namanya kemajuan ataupun inovasi. Kalau tidak ada berpikir kritis, maka tidak akan ada yang namanya inovasi. Jadi bagaimana mungkin Iran itu berinovasi kalau sedikit-sedikit dihamba oleh dogma agama? Bagaimana mungkin? Nggak ada satupun negara maju dunia ini yang bisa jadi negara maju kalau negara tersebut sedikit-sedikit menghubungkan dengan agama. Lalu bagaimana caranya atau bagaimana sikap kita memperbaiki pendidikan kalau kita lihat daripada kegagalan daripada Iran? Ini jangan bawa-bawa dogma agama terhadap pendidikan. Bukan berarti saya mengatakan kita membenci Tuhan, enggak bisa. Kecuali seperti Katolik misalnya. Katolik itu kan, sekolah Katolik itu kan menganggap bahwa penemuan kita itu ibadah kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita menganggap bahwa itu ilmu dunia, kita merendahkan Tuhan, mengucilkan Tuhan, nggak akan bisa. Kecuali digabung gitu ya, itu baru bisa. Dan itu butuh effort yang luar biasa untuk mengubahnya gitu ya. Nggak bisa dengan gampang, nggak bisa cuma setahun, tapi butuh puluhan tahun. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Anda mau merubah pendidikan Konoha berkaca daripada kegagalan atau kegoblokan Iran? Silakan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.